Waalaikumsalam. 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 Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak selamat memasuki kelas yang baru ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bagus sekali. Yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik semua. Coba dirapikan dulu bajunya. Ayo dirapikan. Sebelum nanti kita mulai pelajaran ya. Itu mana ada lagi enggak sampah-sampahnya yang masih tertinggal? Anak-anak, karena Allah itu mencintai kebersihan ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih ya. Sebelum kita berdoa, kita baca tawasul dulu ya. Posisi berdoa, anak-anak, ada yang dari YPM enggak ini? Ada. Siapa yang dari YPM? Siapa yang dari YPM? Kan saya lihat macam-macam ini, dari negeri ada ya, dari MTS, dari YPM ya, silakan maju. Ya sini. Biasanya kalau dari YPM itu sudah bisa berdoanya ya. Ya. Oke, nanti sama-sama Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu. Anak-anak panggil aja saya Bu Lili ya. Nanti sambil kenalan kita. Sebelum kita belajar lebih banyak lagi, kita berdoa dulu. Tolong tangannya diangkat. Tangannya diangkat, posisi berdoa. Saya baca tawasul dulu ya, supaya apa yang kita cita-citakan nanti Allah mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alama nawaina wa alama nawassalafus sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li ashabihi. Tsumma ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Tsumma ila muassis YPM Bapak Kiai Haji Munir Hashim Latif rahmatullahi taala wa ridwanahu jami'il waqifin YPM. Tsumma ila qadai hajatina li talibil ilmi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa awal belajar, ayo Mbak dipimpin ya Mbak ya. Sekali lagi tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man bihi muhayyad wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya kita berikrar dulu, anak-anak mohon berdiri semua ya. Ayo Mbak dipimpin Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban
Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih ya Mbak, sekarang duduk. Anak-anak terima kasih, kasih tepuk tangan untuk temannya tadi. Anak-anak tadi saya perhatikan kalian berasal dari berbagai macam SMP. Ada yang dari SMP negeri, ada yang dari MTS, ada juga yang dari YPM, bahkan juga ada yang dari SMP Hasanuddin, SMP Kartini, dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat datang, selamat menjadi keluarga besar YPM. Lebih dari itu, kira-kira anak-anak tahu enggak singkatannya YPM? Siapa yang tahu? Saya. Oh iya, iya apa? Yayasan Pendidikan Ma'arif. Yayasan Pendidikan Ma'arif. Bentar, masih ingat apa enggak ya? Siapa lagi? Iya, apa Mbak? Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif lagi komplit. Kasih tepuk tangan untuk teman kita yang bagus ya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sebelum masuk YPM ini sudah cari informasi ya, sudah cari tahu apa itu YPM. Alhamdulillah. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih pahamnya, lebih detail apa itu tentang YPM, biar nanti tahu tujuan sekolah di YPM itu apa, anak-anak bisa menyimak dari himne YPM berikut ini ya. Coba anak-anak perhatikan. Ya, coba simak ya. Sambil ditirukan, boleh tirukan nak. Boleh ditulis biar ditanya. Anak-anak boleh catat, nanti saya tanya loh ya. Boleh dicatat. Sambil diperhatikan. Sambil ditirukan nak. Bagus ya, anak-anak sudah nyatat semua. Tadi sudah memperhatikan, pasti hafal tadi ya. Anak-anak tadi sudah nyimak bahwa YPM itu, sekolah di YPM itu kita ya, YPM itu adalah menjadi Harapan bangsa. Oh iya, pinter, menjadi harapan bangsa. Pinter. Terus tadi ada yang kedua, engkau bina apa?
Siapa yang bisa? Kader bangsa bagi umat manusia. Kader bangsa bagi umat manusia, gitu ya. Terus itu yang 3 tadi ada dengan jiwa Ahlussunnah wal Jamaah. alhamdulillah, dengan jiwa apa anak-anak? Ahlussunnah wal Jamaah, berpilar diulangi lagi, berpilar alhamdulillah, berpilar ilmu, amal dan takwa. Itulah nak YPM. Tujuan YPM adalah memang seperti itu. YPM itu adalah harapan bangsa. Kalian semua sekolah di YPM ini adalah menjadi harapan bangsa. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan himne YPM. Kenapa YPM itu menjadi harapan bangsa? Karena mampu mempertahankan bangsa Indonesia. Karena generasi mudanya mampu mempertahankan bangsa Indonesia. Karena apa lagi? Karena memiliki nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya anak-anak ya, peduli terhadap sesama, ya, peduli terhadap sesama manusia ataupun lingkungan. Anak-anak perhatikan tentang kisah Nabi dan orang Yahudi berikut ini. Nanti kita akan baca dari kisah ini. Ya, perhatikan anak-anak. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnahku yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa
Aisyah datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Setelah penulis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Penulis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah SAW dengan penulis Yahudi buta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Anak-anak, kisah ini tadi diantaranya adalah bentuk peduli terhadap sesama. Kita memang harus peduli terhadap sesama sama yang dicontohkan oleh Nabi terhadap orang Yahudi. Sesuai dengan hadis, khairun nas, astagfirullahaladzim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Anak-anak, Nabi tadi juga mencontohkan ya, bagaimana orang Yahudi itu berbuat tidak baik terhadap Nabi, tapi Nabi begitu baiknya menyuapi setiap hari. Padahal dia tidak tahu yang berbuat baik adalah Nabi. Ya, Nabi berbuat baik walaupun orang Yahudi itu tidak berbuat baik. Kita pun juga demikian. Anak-anak, di YPM ini sebagai bentuk peduli terhadap sesama, ya, peduli terhadap lingkungan. Di antaranya adalah dengan menerapkan zero plastik atau no plastik. Di mana kalau itu ada sampah plastik berserakan atau sampah apa saja, kita berusaha menghindari. Kita berusaha menghilangkan. Seperti di Al-Qur'an itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini sesudah bumi ini diperbaiki. Ya. Dan juga jangan menyengsarakan orang. Jangan menyengsarakan orang sehingga orang itu dibuat kesal. Sekarang saya mau bertanya, apa manfaatnya zero plastik bagi sesama? Ya. Karena plastik adalah sampah yang paling mencemari lingkungan dan tidak dapat diuraikan, sehingga kita harus menggerakkan untuk membersihkan lingkungan dan penghijauan. Iya. Karena tidak dapat diurai ya, lama urainya nak ya. Maka kita hindari sampah plastik tadi dan kita gerakkan penghijauan. Apa itu gerakan penghijauan? Tersedianya oksigen hasil dari tumbuhan dan terjaganya ketersediaan air dalam tanah agar tidak terjadi kekeringan. Iya, gerakan menumbuhkan tanaman sehingga tersedia oksigen dan sehingga tidak terjadi kekeringan. Manfaatnya begitu besar ya terhadap apa tadi? Tidak adanya sampah plastik dan penghijauan. Anak-anak masih semangat? Semangat! Alhamdulillah, meskipun sudah siang hari, tapi semangatnya sama dengan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak, dari lirik YPM tadi, himne YPM, itu adalah YPM membina kader bangsa. Kader bangsa bagi umat manusia. Seperti hadis berikut ini. Mayyuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dijadikan Allah untuk menjadi orang baik, maka orang tersebut difahamkan dengan ilmu agama. Terus sama dengan ini tadi. Di himne YPM tadi bahwa YPM itu adalah pilarnya ilmu apa aja tadi? Ilmu, amal, dan takwa. Ilmu, amal, dan takwa. Anak-anak nanti belajar di YPM, anak-anak itu
insya Allah dimampukan karena diwajibkan belajar membaca Al-Quran. Ada program BTQ, belajar Al-Quran. Anak-anak, sama bunyinya hadis berikut ini ya. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat itu nanti akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang kedua, belajar KPI. Di KPI itu singkatan dari kemampuan pemahaman ibadah. Kenapa anak-anak harus pintar, harus mampu dalam ibadah? Karena anak-anak kita hidup di dunia ataupun di akhirat itu harus Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu pada hari kiamat menjadi syafaat bagi yang membacanya. Yang kedua, anak-anak di YPM ini nanti diajari tentang KPI, yaitu kemampuan pemahaman ibadah. Anak-anak di dunia ataupun di akhirat, kalau ingin hidup sukses, bahagia dunia akhirat, maka capailah dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sukses di dunia, maka carilah ilmunya. Barang siapa yang menginginkan sukses akhirat, carilah ilmunya. Barang siapa yang menginginkan keduanya, carilah ilmu keduanya. Itu nanti anak-anak pelajari tentang di KPI. Yang ketiga, anak-anak juga diajari tentang tata tertib, disiplin. Ya, dan yang keempat, anak-anak juga diajari tentang yang keempat, sesuai dengan ikrar yang anak-anak baca tadi ya. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan seterusnya. Anak-anak, ikrar itu berisi tentang kemantapan iman dan Islam di hati kalian. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh tokoh pendiri YPM, Bapak Kiai Haji Munir Hashim Latif, di mana beliau sudah berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama di peristiwa 10 November dengan iman dan Islam. Anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang biografi pendiri YPM, Bapak Kiai Haji Munir Hashim Latif, anak-anak perhatikan tayangan video berikut ini. Bapak Kiai Haji Munir Hashim Latif ini juga sebagai pengurus ya, pernah jadi pengurus cabang wilayah maupun pusat. Perhatikan. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren sebelah Kediri, Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Ma'ruf dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hashim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan, penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tetap waktu di masjid, saling gotong royong dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian, seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan,
dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasanudin menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Kebiren hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasanudin yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasanudin melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditujukan oleh Kiai Haji Munir Hasanudin telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasanudin yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin komando Kompi Batalion Nasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasanudin mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Munir Hasanudin dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan kepuran Mario Banteng. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasanudin mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan pada hamba-Nya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasanudin juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PWNU di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Australia dan ketua umum adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Yahya selaku Rois Yahya dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah anak-anak sudah menyaksikan video tadi ya. Yang pertama kita bisa meneladani dari pendiri YPM ya, Bapak Kiai Haji Munir Hashim Latif. Beliau seorang pejuang kemerdekaan. Yang kedua, beliau aktivis ya, seorang aktivis aktif di dalam organisasi NU, di mana beliau juga sebagai pengurus cabang atau kabupaten, pengurus provinsi atau pengurus wilayah, dan pengurus pusat, yaitu yang berdomisili di Jakarta ketika masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Anak-anak, tadi dari tayangan-tayangan dari awal hingga akhir tadi bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita itu manusia yang bermanfaat
bagi sesama manusia sebaik-baik manusia. Yang kedua, mayuridillahu bihi yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, maka Allah memahamkan, memampukan untuk faham terhadap ilmu agama. Ya, kita berlomba-lomba dengan belajar di YPM ini, kita berusaha menimba ilmu di YPM, faham tentang ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari tayangan pagi sampai siang ini tadi ya bermanfaat bagi kita semua. Dan harapan terbesar kami ya anak-anak belajar di YPM ini nanti benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fiddin wal akhirah. Selanjutnya anak-anak, kita tutup pelajaran pagi hari ini, siang hari ini dengan sholawat tibbil qulub. Bisa kan? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil absari wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang kita doa akhir belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tu'asinihi ya rabbal alamin. Amin. Akhirul kalam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selawatnya gak bareng.